jarak titik ke garis, titik ke garis dan berkas garis. Materinya nanti ada lagi sih selain ini. Itu nanti kita mencari luas bidang, luas bidang, tapi di 5 dan seterusnya ya. Saya masuk ke jarak titik dulu. Kamu pahami betul ini konsepnya. Saya dari awal selalu bilang kamu pahami betul konsepnya. Waktu itu juga kamu kayaknya waktu di aljabar ini harusnya sudah diajarkan ini. Tapi kalau misalnya belum kita dilewatkan ya sudah. Saya ambil garis G nih. Di sini nih garis G. Ini ada garis G. Ini ada P. Titik P X 0,0. Yang ditanya jarak titik P ke garis G. Kalau saya lihat jarak titik P ke garis G, kalau kamu belajar nanti, itu titik P ditarik tegak lurus dengan garis G. Jadi buat garis yang melalui titik P tegak lurus garis G. Ini dia, saya dapat. Nah, jarak titik ke garis ini yang D. Bentar, saya ambil ininya pakai apa? Ini pakai apa sih ya? Kalau analisis. Apa? Bisa nggak? Kalau saya pakai ini bisa nggak ya? Oh, analisisnya deh. Nah, ya. Oke. Oke. Yang ini dari sini kemari. Ini adalah jarak titik P ke garis G. Nah, itu jaraknya rumusnya dia sama dengan harga mutlak ya, karena positif, karena namanya jarak nggak mungkin negatif. Kenapa ini positif? Kan ini akar, ini jarak ya. Jadi AX0 tambah BY0, kan garisnya bentuknya ini. Jadi jarak titik P, X0, ke bidang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemarin kamu udah belajar, ya, belum masuk bidang ya, belum. Baru jarak titik ke bidang, yaitu jadi D sama dengan harga mutlak AX0 tinggal dimasukkan, BY0 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita lihat dulu buktinya ya. Buktinya kita lihat dulu. Buktinya kita lihat di sini. Kalau saya tarik garis ini, garis yang ini, P, gitu. Ini bukan bidang ya, maaf. Ini garis ya, bukan bidang. Maaf ini jarak titik ke garis, maaf. Ini garis. Jadi kemarin kan kamu udah tahu nih. Ini ada garis. Kemudian kan ada vektor yang tegak lurus dengan garis, saya namakan vektor normal kan ya. Kemarin kan udah belajar kan? Nah, ada vektor arah, ada vektor normal. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan garis. Nah, ini vektor normal ini dia. Vektor yang tegak lurus dengan garis, ini adalah vektor normal. Normal dari garis G, kita tahunya dari sini, dari koefisien yang ini ya. Dari koefisien apa namanya? X dan Y. Jadi vektor normalnya A, B. Nah, dari sini, dari tarik garis, tegak lurus garis bidang melalui titik P dan tegak lurus garis G, itu saya dapat titik nih. Titiknya R. R-nya X1, Y1. Nah, kalau titik pada garis, berarti dia memenuhi persamaan garis. Ingat nih, kalau saya bilang memenuhi persamaan baris, tinggal disubstitusikan. Yaitu AX1 tambah B1 tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Konsepnya ulang. Saya mau cari titik ke garis. Garisnya itu AX tambah B tambah C. Garis AX tambah B tambah C itu vektor normalnya
Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan garis ya. Besarnya A, B dapatnya dari mana ini? Nah, untuk membuktikan berarti jarak dari titik P ke garis, yaitu kamu lihat dulu, tarik garis melalui P tegak lurus dengan garis G. Ini dia D-nya. Terus garis yang tadi kamu bikin berpotongan dengan garis G dapat titik R. Titik R X1, Y1 ini pada garis. Nah ya, lanjut. Nah, rupanya, minta dulu. Saya punya bidang gini nih, bentar juga. Gitu. Saya punya vektor, maaf, maaf, saya salah. Mana? Andunya mana sih? Nggak ada ya. Berarti kita cari vektor ini nih, PR. Ya, kita cari vektor PR. Kita lihat dulu. Vektor PR-nya ini nih. X0, X1 dikurang X1, Y0 kurang X1. Nah, vektor, tadi ada vektor yang ini kan, vektor normal yaitu A, B. Kamu lihat kalau ini ada vektor, kan tadi vektornya ada nih, vektor RP atau PR ya. Nah, kalau kamu lihat berarti kan dia sejajar nih, ya. Vektor ini sejajar nih. Vektor ini sejajar, jadi vektor PR dengan U itu sejajar. Nah ya, kalau dia sejajar, kita lihat lagi. Soalnya pendekatannya pakai ini ya. Maka kalau dia sejajar, berarti kan sudutnya itu nol ya. Kan sudutnya nol ya. Nol. Kalau dia itu bisa nol kan, kalau sejajar bisa juga 180 derajat. Maka kosinus nolnya 1 atau kosinus 180 sama dengan min 1. Nah, sinus yang ini saya hapus dulu nih. Di waktu kamu mau belajar geometri anak aljabar linear, kan kamu punya rumus ini nih. Vektor U 1 dot RP, vektor normal dot RP, vektor RV itu besar U kali besar RP kosinus vektor normal dengan sudut antara vektor normal dengan RP. Nah, kita lihat nih kosinusnya kan plus minus 1. Ya, kosinusnya ini plus minus 1 nih. Nah, kita udah tahu dari mana. Tadi kan sudutnya kalau nggak 0, 180. Maka yang mau saya cari kan panjang RP ya. Tadi panjang RP tuh yang ini kan ya. Ini kita lihat. Nah, panjang RP kan. Jadi panjang vektor RP. Oleh karena itu, nah, kita cari nih panjang RP sama dengan tinggal kita bagi ya. U dot RP dibagi besar. Plus minus nih karena di sini plus minus. Ini kan dot kamu udah tahu kan kemarin. Ini vektor RP-nya ini A. Nih lihat nih. Bentar dulu. Ini A kali X0 min X1. B kali X0 min X Y1. Nah, saya dapat plus minus AX0 ditambah BY0. Ini dikurang min AX0 min BY0. Tapi kamu tahu tadi ya, vektor apa nah titik R1 X1, Y1 kan pada garis. Jadi memenuhi persamaan garis. Ya, udah pemenuhi. Ntar, ini udah dapat nanti tinggal disubstitusi. Di sini ada nggak ya? Nah, ntar dulu ya, saya berangkat ke atas. Dari yang sini kan, tadi kamu dapat nih, yang ini nih. Ini C harusnya sama dengan min AX1 tambah, bukan tambah ya, yaitu min BY1.
Itu C. Maka nilai itu kita substitusikan kemarin. Nih, yang ini nih. Kita substitusiin kemarin ya. Ganti C. Udah ya? Oke, kalau dia ganti C, akhirnya kita punya, udah diganti C, kita dapat yang di ini. Yang di mana? Nih, besar vektor RP sama dengan plus minus AX0 ditambah BY0 tambah C. Udah ya? Nah, sudah. Kan? Kan kalau ini besar, berarti kita pakai harga mutlak ya. Yang mutlak pasti positif kan, nggak negatif. Jadi RP itu sama D jarak titik P X0, Y0 ke garis G ya. Tadi salah nih. Garisnya garis G. Ini garis G. D. Hmm. Ini diapalin ya jarak titik ke garis. Kamu harus hafal ini nggak boleh ngomong. Ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke yang berkas. Ini aja latihan soal dulu ya. Tadi saya udah bilang jadi rumusnya hafal ya. Jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita lihat nih, ada soal yang menyatakan tentukan jarak titik 3,1 ke garis. Ini mah bukan bidang, garis. Nih, ini. Jadi tinggal dimasukin aja. X-nya dengan 3. Ini kan A-nya ini kan 1 ya titiknya. Jadi 1, X-nya ganti 3, dikurang 3 kali Y-nya ganti 1, tambah 2 per akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Saya dapatnya berapa ini? 3. 2 per akar 10. Jadi bagi 2 per 10 akar 10 ya kalau disederhanakan. Ya, udah bisa kan ya sederhanain, jangan sampai enggak. Jadi garis ya tadi saya banyak salah tuh. Nah, sekarang kita lihat. Saya masuk ke berkas garis. Teorinya dulu nanti baru kita lihat. Berkas garis adalah himpunan garis-garis yang melewati satu titik potong. Titik yang dilalui berkas garis dinama pusat garis. Garis L1 dan L2 ini anggota pokok berkas. Pusat berkas. Setiap garis yang membentuk berkas itu disebut anggota berkas. Jadi gini nih, bentar. Ini nih pertama saya punya L1. Nih saya katakanlah. Saya punya L1, L2. Nanti gambarnya bayangin. Dia kan memotong ini nih. Potong satu titik. Karena ada kumpulan, ada garis-garis yang melalui titik yang sama. Gitu. Melalui titik potong yang sama nih. Itu. Seperti yang pada yang di sini. Nih, pada ini. Memotong titik yang sama. Ini dia. Nah, L1 dan L2 ini ini titiknya ini sama pusat berkas, tapi L1 dan L2 itu anggota pokok berkas. Ya, yang L1 setiap garis namanya anggota berkas. Saya punya persamaan berkas garis. Ini dihafal juga nih, nggak boleh nggak dihafal. L1 tambah lambda L2 sama dengan 0, lambdanya parameter. Kita lihat ya contohnya. Nih, kita lihat contohnya. Nih, jadi kalau misalnya saya punya persamaan lingkaran itu A1X tambah B1Y dikurang C1 sama dengan 0, persamaan garis L2 A2X tambah B2Y dikurang C2 sama 0, maka persamaan berkas garisnya buka kurung A1X tambah B1Y dikurang C1 tutup kurung tambah lambda buka kurung A2X tambah B2Y dikurang C2 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan berkas. Kita ambil contoh. Tolong lihat contohnya dulu nanti supaya bisa kerja. Ini tentukan persamaan garis yang melewati
titik potong garis 2x tambah 3y min 1 sama dengan 0 dan x min y ditambah 2 sama dengan 0 serta sejajar dengan garis x dikurang 2y ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kamu waktu itu belum memahami apa, belum tahu berkas garis, langkah yang kamu lakukan, kamu kan cari titik potong dulu nih. Titik potong antara dua garis kan. Udah itu cari persamaan, kemudian kamu cari kan gradien garis ini kan. Karena garis yang ditanyakan itu sejajar dengan garis yang diketahui, maka gradiennya sama. Berarti kamu dapat gradien, kamu dapat titik. Cari persamaan garis melalui titik dengan gradien yang diketahui. Tapi kalau ini dikerjakan dengan menggunakan berkas garis. Jadi persamaan garis L1 ini dia, persamaan garis L2 ini. Nah, saya punya persamaan berkas garis. Jadi kalau persamaan berkas garis tinggal, jadi kalau persamaan berkas garis berarti persamaan berkas yang nanti akan ditanyakan. Tapi saya harus cari lambdanya. Nih lihat nih. Nih ya. 2x tambah 3y dikurang 1 tambah lambda buka kurung min x min y ditambah 2 sama dengan 0. Sebenarnya persamaan berkas yang nanti kita akan dapatkan. Tapi lambda yang mesti kita cari. Nih, lambdanya kita cari. Kita, jadi X dikumpul di apa didistribusikan. Jadi saya dapat 2 tambah lambda X tambah buka kurung 3 dikurang lambda Y ditambah buka kurung min 1 tambah 2 lambda sama dengan 0. Nah, ini kata kuncinya kan satu ya. Kata kuncinya satu. Kata kuncinya itu menyatakan yang ini nih, sejajar. Kalau sejajar berarti kan garis itu gradiennya sama dengan garis yang ditanyakan, gradiennya sama dengan gradien yang di sini kan. Gradien garis X min 2Y tambah 3. Ya, karena sama, karena ini gradiennya sama, kita garis yang persamaan dapat pindah ya. Ini pindah kan jadinya pindah ya. Gradiennya kan ini ya dibagi ya. Ini saya bagi dengan 3 min lambda nih. Jadi 2 ditambah kalau Y sama dengan AX tambah B, maka gradiennya A ya. A ya. Gradiennya A ya. Berarti kalau gitu kita bagi dengan 3 min lambda. Jadi 2 ditambah lambda dibagi. Ini kan pindah ya. Pindah ruas kan harus pindah ruas. Jadi lambda dikurang 3. Nah, saya sudah dapat lambda, dapat gradiennya nih. Saya sudah dapat gradiennya. Kita tahu bahwa gradien garis yang ditanyakan sama dengan gradien garis X ditambah 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, gradien yang ini sama dengan setengah nih. Ini yang ini. Sama dengan setengah. Ya kan? Garis L sejajar dengan ini, maka kita tahu. Jadi garis yang ditanyakan itu sama dengan setengah. Nah, kita tahu nih sama. Kalau gitu kita bisa cari lambda ya. Jadi setengah tambah dengan 2 tambah lambda dibagi lambda dikurang 3. Nah, kalau sudah sama, bentar. Kalau sudah sama tinggal cari lambdanya, oh, dapat lambda min 7. Kalau lambda sudah dapat, tinggal kita substitusi kemarin nih ke persamaan 1. Dapat deh persamaan garisnya. Saya. Nanti kalau ini saya jelasinnya nanti. Ini juga sebenarnya di apa. Yang ini jelasinnya nanti. Kita masuk latihan soal aja. Saya stop share ya. Hmm. Ada soal nggak ya di situ? Tadi udah saya kasih ada soalnya nggak? Iya.
Nomor berapa nih? Karena gampang lagi yang ini udah mudah. Nah, ini tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan melewati titik potong X min Y tambah 3Y 3Y tambah 7 sama dengan 0. Gimana nih? Jawab ya. Nih lihat nih, kita kerjain sama-sama ya. Misalkan persamaan garis L1 ya. Aduh, satu ya. Jelek banget ya. L ini pakai ini ya. Pakai miring. Latin. Ini mana sih, Mas? Hmm. 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 Nah, ini L1 ya. Bisa bikin kecil. Ini sama dengan oh, 12 ya. Ini sama dengan titik dua aja deh biar iya, anjir banget tuh. Hmm. Yang kedua persamaan garis L2-nya L2 ya. Ini ya. Ini saya pakai ngerjain pakainya pakai Manytype ini. Dah. Hmm. Maka persamaan berkas ya. Tolong lihat ya. Berkas garis ini nih. Ini saya buka kurung di titik dua aja ya. Harusnya titik tiga ini. Buka kurung X min Y ditambah 6 tambah bisa buat gini aja lah. Hmm. Tambah insert. Insert ya. Sini. Tambah ada di sini. Gak mau dia. Dari ambilnya. Dari ambilnya. Oke ya. Oh, ini yang nggak pakai ini. Salah nih, salah nih. Saya apa saja? Buka kurung X dikurang Y ditambah tambah ya. Tambah 6 tutup kurung. Ini jadinya berapa nih? 2X dikurang kurang ditambah tambah 3Y ditambah 7 sama dengan 0 ya. Oke, udah. Terus di sini ditulisnya dia melewati garis ini. Udah tulis saja. A, ini persamaan berkas garis atau persamaan berkas garis atau saya sebut ini ya persamaan garis garis G. Garis G itu garis yang ditanyakan ya.
garis G atau jadi persamaan berkas garis nih ya. Nah, itu dia. Nah, titik yang ini. Nah, oke. Hmm. Pada garis yang ini. Pada garis G. Oke. Oh, dia, ini kan kamu udah tahu ini persamaan garis G. Berarti kan tinggal kamu ganti kan? Kamu ganti. Satu, X-nya diganti satu, dikurang berapa? Dua, ditambah 6, tambah lambda, ini lambdanya kopi aja. Jadi berapa? Dua kali satu ya. Tambah tiga nih. Tiga kali dua, tambah tujuh. Sama dengan nol ya. Berarti saya pinjamin satu. Atau saya pindahin aja ya. Itu berapa lambda tuh? Dua tambah enam, delapan. Delapan tambah tujuh. 15 lambda ya. 15 lambda. Sama dengan pindahin. Saya dapat berapa tuh? Min satu, 5 ya. Berarti saya dapat lambdanya dong. Lambdanya sama dengan 1/3 ya. Ibu, Udah maaf, pindah. untuk yang 5 di sebelah kanan itu sepertinya negatif, Bu. Oh, yang di sini. Iya, karena kan tadi Oh iya satu ya, dikurang. bentar-bentar ya, betul. Makasih ya. Aku Ya, sama-sama. terus jadi tinggal kamu ini ya, masuk persamaan satu ya. Ini ada apa sih ini? Suruh gabung-gabung. Hmm. Tinggal disubstitusiin aja ya. Kamu ganti tambahin aja. Ini kamu ganti aja. Ini kamu tinggal masukin. Ini tambahin begini. Maaf ya. Begini. Ini tinggal ganti minus sepertiga. Nah, kamu hitung sendiri ya.
Oke, kasih. Udah ya. Udah ya. Hmm, udah. Udah ya. Jadi saya stop ya. Nanti bisa ya. Tolong. Aku ngerjain yang ini nih. Nomor 2. Nanti tugasnya ya. Dikumpulin aja ya. Saya ngajar sampai jam ya di jam apa? Jam 3 ya berarti. Kamu kerjain ini, tolong kamu kerjain ini. Hmm, tolong sekarang kamu bikin aja. Terus caranya sama kayak satu. Terus yang B, jarak titik asal ke garis K. Nah, itu ada itu. Kamu pakai ini aja, coret-coret gitu, pakai nulis. Yang kedua, enggak, silakan. Coba yang nomor 2 kan udah tadi udah diajarin kan berapa menit nih? 15 menit ya. Ibu, mohon maaf Bu,
Ya, Itu yang Kak, maksudnya 14Y ya, min 14Y ya, Bu? mana nomor berapa? Yang dua, Oh iya, betul. Min 14 Y, betul. Salah itu, salah ngetik. Ayo, 15 menit ya.
Ibu, maaf, saya baru selesai nomor A. Itu boleh Boleh, boleh share, sorry, boleh share. boleh. Oke, saya mau izin jawab ya, Bu. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Bu? Saya, Apa, Bu? Oh, oke. Ya, ya, ya. oke, Dan baik. ya, Saya mau izin. Ya, saya, terus bisa dipresentasikan, Mbak? iya, bisa, Bu. Saya mau izin menjelaskan ya, Bu. Jadi tadi pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis yang melewati titik potong antara garis G dan K, yang ini yang garis pertama dan garis kedua, serta sejajar garis L. Jadi kalau kita pertama-tama tuh kita tentukan dulu persamaan berkas garis atau persamaan garis yang melewati titik potong G dan K ini, garis G dan garis K. Caranya tadi misalnya kita sebut garis H, persamaan garis H itu, ini garis G-nya dulu, 4X tambah 7 dikurang 15, tambah lambda dikali persamaan garis K-nya, 9X dikurang 14Y dikurang 4, lalu sama dengan 0. Ini kita tandai sebagai persamaan satu. Lalu karena diminta adalah sejajar dengan garis L, maka intinya adalah dari yang persamaan berkas garis ini, kita cari gradiennya yang dinyatakan dalam lambda. Jadinya kita kelompokkan masing-masing untuk X, Y, dan konstantanya. Ini 4X ditambah lambda dikali 9X berarti Oke, langsung X-nya. hanya aja ya, Mbak. Saya ambil idenya aja. Ambil idenya. Kemudian sejajar ya. Kalau sejajar Iya, berarti sama ya. Lambdanya dapat sekian, iya, tinggal disubstitusi ya. Coba lihat, Mbak. iya, Bu. Oke. Nanti tinggal disederhanakan. Iya, Ya, Bu. oke betul. Ya, baik, Jarak terima kasih titik ya, ke Bu. garisnya belum. Iya, belum, Bu. Yang B itu titik asal tuh maksudnya bagaimana ya, Bu? 0,0. Oh, 0,0. Oh, baik-baik, paham, Bu. Saya tadi sedikit gagal paham. Mungkin saya coba kerjakan dulu lagi ya, Bu. Baik, siap. Ya, Bu.
Permisi Bu, mohon maaf saya mau tanya, untuk yang nomor B ini perlu dijawab oleh saya lagi atau ke teman-teman lain aja ya Bu? Oh, kalau ada yang lain kan, Kenapa Bu? Mohon maaf. ya yang ada yang lain silakan. Ya Bu, baik. Oke, yang lain silakan. Tinggal masukin aja kan angkanya. Ya udah, Guti biar cepet Tut. Nanti nggak selesai saya ngajarin. Ibu, Ya, silakan. Siapa yang mau? saya izin menjawab ya, Bu. Lanjutan Mangga, dari silakan Jang. Silakan Jang. Guti. Sebentar, Ibu, saya izin share screen. Mhm. Deg-degan. Yang ini harus paham betul ya, yang garis di bidang. Terus sebentar ini kan saya ngajak masuk ke ini, ke bidang. Persamaan garis dan persamaan garis Oh, di ya. bidang dan persamaan bidang. Sebentar, Ibu, saya share screen. Lihat tidak ya, Bu? Gimana? Belum terlihat, Mbak. Sebentar, Ibu. Di foto aja, Mbak. Saya cara coret, Bu, di sini. Ya nggak apa-apa. Mana tulisanmu? Terlihat tidak ya, Bu? Ini mah tulisan saya. Iya, tadi PPT saya sempat saya. screenshot eh, punya Ibu. Tadi itu kan soal Kamu catat di soal kertas aja, terus di foto, Mbak. Coba deh. iya Ibu. Bersedia. Iya, Bu. Ya, tetap aja. Ini Baik, gini Bu, loh, saya Mbak. Tadi catat. kelihatan banget deh. Mudah banget, tinggal X diganti 0, Y diganti 0, tinggal C per A. Akar A kuadrat tambah B kuadrat kan.
Ya, Mbak. Iya, betul Ibu. Ya, mudah. Mudah ya. Guti, coba deh, Guti. Dia punya ya apa, Aulia kayaknya agak susah. Siapa ini tadi, siapa namanya? Ajeng ya, Bu. Kayak ya di share screen aja. Oh, punya saya ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Hmm, Ini, Bu. Jadi tadi ya memang benar hasilnya C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Cuman ini saya lupa tambahin tanda mutlak kan, Bu. Jadi ini hasilnya. Ini kan jadi 3 per 21 kuadrat plus 5 kuadrat kan, Mas? Oh ya. Ini, Bu. Oke. Akar. Ya. Oke, mudah kan tinggal masukin angka aja. Oke, Iya, saya Bu. lanjutin ya. Makasih, Guti. Iya, sama-sama, Bu. Oke, lanjut ya. Intinya, tolong lagi saya masuk ke mari nih. Mana nih? Luas daerah segitiga dan luas daerah poligon. Nih waktu kamu belajar aljabar linier, kamu diinformasikan nih. Ini ada satu segitiga tapi melalui titik nol ya. Ini P1, P2, P1 gitu. Sekarang kalau saya lihat panjangnya ini X1, maaf. Yang ini, yang ini nih X1 nih. Sedangkan yang panjang ini X2. Ini Y2, ini Y1. Nah, kaitannya dengan X1 itu R1-nya ini kan. Ini X1-nya, ya, ini R1-nya ya. X1 itu R1 ditambah kosinus alfa 1. Jadi alfa 1 tuh dari sini sampai sini. R2 itu ini dia, alfa 2. Jadi X2 sama dengan R2 kosinus alfa 2. Sedangkan Y1 kan dari sini ya. Itu R1 sinus alfa 1. R2 ini R2, Y2 ini. Jadi Y2 R2 sinus alfa 2. Luas segitiga OP1P2 kamu waktu di apa namanya? Di aljabar linier ada nih. Setengah R1 R2 kosinus beta. Nah, betanya itu kamu lihat nih, beta itu adalah selisih antara alfa 1 dengan alfa 2. Nih, tinggal diganti ya. Nah, kamu ganti sin cos kosin kan? Sin cos kosin, jadi setengah R1 R2 sin alfa 1 cos alfa 1 min cos alfa 2 sinus alfa 1. Jadi tinggal ditambahkan R1 alfa 2 R gitulah. Tinggal kamu ganti, tapi tinggal kamu ganti nih. Dapat X1 Y2 min X2 Y2. Nah, bentuk ini dibikin determinan sama saya. Jadi setengah R1, X1 ini X1 Y1 ini X2 Y2. Oke, lanjut ya. Ini yang untuk yang S3 ya. Jadi saya punya cirinya kita pakai rumus ini. Kalau koordinat-koordinatnya ada nih. X1, X2, Y2. Ini X1, Y1. Jadi kalau kita lihat berarti arahnya ini ya berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Asal dengan koordinat diketahui. Lanjut ya. Nah sekarang kalau dia bentuknya segi 4. Jadi segi 4 tapi tidak beraturan, tapi koordinat titiknya diketahui. Gitu ya. Koordinat titiknya diketahui ini ada X1, Y1 ya. Katakanlah
Aduh, ini X saya hapus dulu ya. Memang ini X1. Kita lihat aja segitiganya. X1, Y1. X2, Y2. Kita punya X3, Y3. Kita punya X4, Y4 ya. Nah, kalau kita lihat luas segitiga ABC, D itu adalah luas ABC ditambah luas ACD, ya kan? Sedangkan luas ABC kita tahu nih, rumusnya itu ini nih ya. Jadi X1, Y1, X2, Y2, X2, Y2, X3, Y3, X3, Y3, X1, Y1. Ini udah tahu nih kamu. Nah, rumus yang untuk segitiga ACD, jadi X1, Y1, kemudian X3, Y3, X3, Y3, X4, Y4, X4, Y4, X1, Y1. Kamu lihat ini, tadi kan kamu udah dapat rumus dasar yang di atas ya. Ini ada 2. Nah, sekarang ini kalau seperti ini, ininya bisa kalau saya pindah baris kan jadi minus ya. Kalau jadi minus di sini habis ya kan. Terus mana lagi nih? Iya kan? Kemudian apa lagi nih? X1, X2, X2, X3. Nah, X3, X3, Y3, X4, Y4. Ini X4, Y4, X1, Y1. Saya punya ini nih. Lihat polanya nih. Berarti kalau saya punya A, B, C, D, berarti X1, Y1, X2, Y2, X3, Y2, X3, Y3, X3, Y3, X4, Y4, X4, Y4, Y1, Y1. Y1. Jadi bentuk polanya bagus banget nih. Tinggal kamu hafalin. Ya, saya. Oke. Kalau sudah, saya share dulu. Habis sudah. Hari ini kita habis soalnya, tinggal kita latihan soal. Dan soal ya, soal geometriknya. Tadi udah ada nih. Ada nggak soal yang tadi nih? Nah, ini nih ada nomor 7 nih. Tujuh. Nah, silakan nomor 7. Tersisanya buat kamu ya, latihan. Nih, nomor 7 silakan. Iya. Ini juga bisa nih nomor 5. Bikin nomor 7 dulu.
Hmm, Kerjakan ya, soalnya kan udah saya kasih. Kamu kerjakan ya semuanya. Minggu depan saya sudah masuk persamaan garis dan bidangnya. Garis di R3 dan bidang D. Dan bidang. Dan itu baru masuk ke persamaan lingkaran. Dari sumbu tahu kan ya? Kalau garis sumbu itu garis yang tegak lurus pada sisi, misalnya AB. Ada AB, berarti garis yang tegak lurus dengan AB. Garis sumbu. Jadi garis AB, misalnya ini ada sisi ABC, bentar nih. Kan ada sisi ABC. Ini garis sumbu nih. Tapi ini titik tengahnya. Ini garis sumbu nih. Ini titik sumbu.
Ya, silakan. Yuk, silakan. Ayo, dari segitiganya kan gampang. Tadi udah dikasih tahu. Hmm? So, kalau bisa, aduh. Pesan. Yuk, kan cuma cari itu aja. Matrik. Yuk, siapa? Saya udah cuman baru sampai yang 7A doang, Bu. Siapa Buti ya? Iya, Bu. Iya, tinggal ngitung aja sebenarnya sih kan Buti. Iya, untuk 7A sudah, cuman 7B dan C belum, Bu. Iya, teman yang lain lah selain Buti. Ini saya lemes loh kalau ngomong begini nggak bisa loh. Mau ngitung. Yang lain, terus saya nggak sukanya kalau nggak sukanya kalau luring gini nih kalau kayak online. Saya nggak suka. Ngomongnya jadi pada diam aja. Cuman tinggal ngitung doang kan. Ini X1 tinggal gantiin min 2, Y1-nya ganti min 1. Ini 3, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 3, min 2, 1.
Ini mah belum susah kayak yang saya minta nomor 5 loh. Nomor 5 kan perlu mikir itu. Ya, persamaan garis sumbunya gimana nih? Ini dari sumbu AB dulu ya, dari sisi AB. Titik tengahnya, titik tengah AB berapa? Ini nomor itu bisa lah, kalau nggak bisa kebangetan loh kamu. Ini 1/2 ya. Apa nih titik tengah AB untuk absisnya? Ini berapa Mas? Buka kurung 1/2 buka kurung gitu ya? Hanya berapa? Min 2 tambah 3 koma berapa ini? Ini kan nggak boleh titik tengah AB misalnya saya sebut P ya. Oh, 1/2/2 buka kurung berapa tuh? Berapa itu? Min 1 tambah berapa? Tambah min Tambah 2 min Ibu. 2 kan? Iya, jadi berapa? Sama dengan berapa P-nya? Min Tengahnya 1/2 min 3 per dikurang Berapa? Jadi berapa? tengah Setengah ya? sama Min min setengah 3 ya? per Kan min 1 dikurang 3 ya? Titik tengah kan dijumlah bukan? Dijumlah. Ada min setengah yang itu min 3/2 ya. Ibu maaf 1/2 sepertinya Bu, bukan min 1/2. 1/2 Ibu, nggak minus. Oh iya, 1/2 betul. Udah dapat titiknya. Udah ya. Oh. Sekarang gradien AB berapa? Berapa gradien AB? Oh, gradien AB berapa? Min Min 3 2 kan Y per X. Hah? Y min Y1 min 2 dikurang min 1 min 1 ya. Terus Ibu. 3 min 2 5 ya. Jadi min berapa? Min Min 1/5 Bu. Oke. Terus persamaan garis AB, garis yang melalui titik ini, P buka kurung 1/2 dengan min 3/2, kan ini dengan gradien. Hmm, Jadi yang namanya garis sumbu gini nih Mas nih. Ini ada garis ini ada titik nih. Ini saya punya titik A, ini saya punya titik B, ini ada titik nih. Ini panjangnya sama ya. Panjangnya sama, ini ke titik P. Dibikin garis gini nih. Setegak lurus dia. Ini garis sumbu nih. Ini garis sumbu. Tuh. Konsepnya itu. Lanjut ya. Udah persamaan garis dengan gradien berapa nih? Min 1/5 ya.
adalah langsung min 1 apa yes buka kurung ya y min y1 plus jadinya plus 3/2 sama dengan berapa nih? Minus 1/5 buka kurung berapa? X dikurang setengah. Berapa tuh? Y ditambah, saya kaliin 5 aja semua ya. Min 5 buka kurung Y dikurang ditambah 3/2. Ini enak banget ya. Langsung aja lah Y. Plus 3/2 ini sama dengan min 1/5 X plus 1/10 ya. Saya kaliin 10 aja. 10 Y kali 10 berapa tuh? 15 ya. 15 kali 10 ini 2. X tambah berapa nih? 10 tambah 1 ya. Saya dapat 10 Y plus 2 X sama dengan 15 ya. Nah, ini dapat yang baru sumbu ini yang pada sisi AB. Sekarang kamu cari nih pada sisi ini nih. BC. Kamu cari pada sisi BC, cari sisi AC. Nah, kalau udah dapat, kamu buktikan tuh ketiga garis, buktikan ketiga garis memotong titik yang sama. Ketiga garis berpotong. Tiga garis berpotongan. Kamu rumusnya ini nih ada nih kayaknya. Tiga garis berpotongan. Sebenarnya kamu harus buktikan yang ini nih. Pakai nomor 12 coba deh. Yang pakai nomor 12 mana? Mana tadi? Nih. Nomor 12 nih ada nih. Nah. Nih. Garis ini berpotongan jika dan hanya jika gitu kan. Kamu bisa pakai yang nomor ini nih. Berpotongan di satu titik, maka pakai determinan yang ini nih. Pakai yang nomor 12. Nih, pakai yang nomor 10. Tuh. Udah ya. Udah ya. Jadi saya ubah dulu nih yang ke atas nih. Saya ubah. Tadi hapus dulu. Ini saya ubah jadi gini aja nih. Aduh. Jadi plus ya. Plus Iya, Bu. 15 dengan Sama-sama. 0. Bu, maaf saya mau Iya. tanya, Bu. Hah? Ini kan untuk persamaan garis yang di titik P itu maksudnya yang tegak lurus dengan garis AB atau bagaimana ya, Bu? Ini kan B-nya titik. Ini gini nih. Tadi sudah bilang ini garis. Ini B ya kan. Ini A. Ini titiknya kan. Sisi segitiganya. Udah. Kemudian kamu cari titik tengahnya P. Nih, titik tengah. Kemudian kamu cari garis yang melalui P tegak lurus dengan AB. Jadi nanti kalau kamu bikin segitiga gini nih, Mas. Kalau dia garis sumbu, nih di sini garis sumbu katakanlah
Di sini garis sumbu, dia memotong satu titik. Nah, sekarang kalau kamu udah dapat garis sumbu semuanya, gitu ya. Kalau kamu udah dapat garis sumbu yang semuanya, kan tiga-tiganya dicari nih. Ya, yaitu garis sumbu pada garis sisi AB, garis sumbu pada sisi BC, garis sumbu pada sisi apa nih? Ada sisi ini Oke, nih, Bu. AC. Terus kamu tunjukkan kalau dia berpotongan. Kalau berpotongan, kamu pakai rumus ini nih. Nih, kopi. Iya Bu, Oh, paham, Bu. pakai Lalu, pakai rumus yang ini. Buktikan dengan rumus ini nih. Tapi di bawah kamu saya suruh bukti, minta bukti loh itu. Nih, nih. Tunjukkan ini. Tinggal kamu masukin ABC-nya. Tunjukin bahwa memasukin A, B, C, determinannya sama dengan 0. Ya, ya Bu. Lalu untuk berarti gradiennya itu harusnya -1/5 atau 5 ya Bu? Soalnya kan tadi ini tegak berapa lurus. sih gradiennya? Berapa sih? Y per X kan? Kan ya ini. Gradiennya berapa sih? Kan Kalau ini. gradien AB-nya -1/5. Iya kan ini -3, -2 ditambah. Kan Y per X. Y1 min Y2 dibagi X1 min Y2, X2 kan. Tapi Kalau kalau gradien emang Y per X ya? Kan iya betul Y1 Bu. min Y2. Betul. Ini kan -1 ditambah -2 ditambah 1. -1 ya. 3 ditambah 5 Ya Bu. -1/5. Kamu cari Em, lagi sisi B, kamu cari sisi C. ya Bu. Tapi kalau garis sumbunya berarti eh, itu tegak lurus sama gradiennya -1/5 atau bagaimana Bu? Ini gradien ini gradien garis sum. Oh iya betul ya. Berarti ini kan gradien enggak ini ya. Betul 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 kamu. Gradien 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 garis sumbu. Betul kamu. Betul betul sumbu AB ya. Itu sama dengan 5 ya. Iya Bu, 5. 5 betul. Makasih ya. Diuntung diingat ini. Iya, sama-sama Bu. Propose 5 ya. Jadi ini 3/2, ini 5 ya. 5 aja kan, nggak ada mini. 5 ya. Ini berarti 2,5. -2,5 ya. -5, iya -2,5 Bu. Ya, ini tinggal saya copy. Ini bagus nih jadi. Aduh, aduh. Itu betul tadi saya salah. Ini 5,2,5. Kemudian aku punya Y kan. Langsung aja ya, biar nggak ini. Y-nya besar, harusnya jangan. 5X ya. Itu dipindahin ke sana, 1,5 ditambah ini, plus 1 ya. Plus minus 1 ya. -1 ya. Sama dengan 0. Tuh, dah. Dah. Ini, dah. Ibu maaf, sepertinya ini jadi 4 Bu, karena 3/2 itu 1,5, terus di -2,5 itu Oh, di, ditambahin ini jadi 4 ya. iya Bu, tambah 4. Plus 4 ya. Iya Bu. Plus berapa? Plus 4 ya. Iya Oke. betul, betul Bu, +4. Oke. Tadi yang lain nyari ya. Nggak cari tinggal masukin kemari. PR ya buat kamu ya. Oke. Kemudian yang nomor C, tunjukkan bahwa 3 garis sumbu itu melewati satu titik. Ya, ini caranya. Yang nomor C ini dibuktikan determinannya sama dengan ini.
Ini harusnya kamu udah dapet nih waktu di apa namanya? Waktu di aljabar linier. Tunjukkan ini. Nah, di sini nih. Tunjukkan aja. Tunjukkan ini. Nah, tuh. Harusnya kamu udah dapet ya. Oh, ya. Kamu cari apa sekarang? Kamu cari ini. Satu buat PR kamu. Nomor 8 ya. Nomor 8. Ini soalnya enak nih. Kalau saya bilang enak berarti harus mikir. Ya ini bisa lah. Ini nomor 6 ya PR ya. Nomor 6. Kemudian nomor 2. Nomor 6. Terus nomor berapa nih? Mana lagi ya? Tadi kayaknya ada yang bagus-bagus deh. Oh, nomor 5. Nomor 5, nomor 6. Hmm. Semua aja lah kamu kerjain, Mas. Semua aja kamu kerjain. Ya, tugas kamu. Oke. Maaf Bu, saya mohon nggak jadi konfirmasi. Semuanya tuh dari nomor 6 atau dari nomor berapa ya, Bu? Oh, tadi nomor 1 udah ya? Saya ambil dulu ya. Ini tadi buku. Saya ambil dari punyamu. Dikerjakan semua ya. Hmm. Mana sih Mbak nomor telepon kamu tadi Mbak? Aku nggak ada. Ini nggak ada tadi aku ngambil. Mbak yang ngirim tadi siapa ya? Mbak, Ya, punten. chat. Nomornya berapa Mbak? Yang tadi saya kirim? Mbak, halo, yang PPT tadi saya kirim? Nomor berapa? Oh, 20 ini. Oh ya, makasih. Oh ya, siap. Oke. Nih, punten. Kamu kerjain dulu, ntar kalau di sini saya ngerjain semua. Ya. Tadi nomor berapa nih? Udah, oh, ini udah. Nomor 1 kan udah. Nomor berapa nih? 2 udah ya. Iya Bu. Nomor 1 udah. Nomor 2 udah. Nomor 1 ini dari nomor 3 ya. Saya ambil aja ya. Kerjain. Kerjain ya. Jangan enggak. Baik, Bu. Minggu depan masih kuliah kan? Iya betul Bu. Enggak libur. Hari apa tuh? Hari Kamis masih kuliah loh. Ini saya ambil. Wow.
Nomor 1 kan udah dikerjain ya. Nomor 2 udah. Entar dulu. Ini harus bisa ya. Nanti kalau saya masuk ke garis di R3 ini udah harus bisa ya. Konsep yang tadi, konsep apa namanya, konsep matrik gitu ya. Aljabar matrik harus bisa semua loh. Paham konsepnya. Kalau nggak bisa kerja kamu. Ini kan ini udah ya. Nih, ini udah. Alhamdulillah. Mana lagi nih? Ini udah. Ini kan tinggal nomor berapa nih? Aduh, saya. Lu kamu kerjain aja. Ini bisa nih nomor 3. Saya warnain dulu ya kamu tugas ini. Nggak menjadi halangan kan kamu puasa kan? Nomor 4 ini bisa nih. Sama jarak antara dua garis. Jangan dulu lah ini. Kemudian ini nih. Bisa. Ini nomor berapa nih? 3, 4, 5, 7, 8. Udah 5 ya? 8. Ini bisa nih. 12 tuh harusnya udah kamu kerjain nih. Semua. Ini bisa juga nih. Ini juga bisa. Oke. Jadi PR-nya saya kasih ya. Nomor 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, sama 15. Ya, mau 14 kamu kerjain boleh. Oke, itu ya. Jadi saya kamu kerjain. Minggu depan saya klarifikasi mengenai latihan soal yang udah diberikan. Minggu depan kita tetap luring ya. Aneh ya kalau masuk minggu depan pada kosong semua itu sepi. Ya, terus habis lebaran kita luring. Ya, oke kamu kerjain minggu depan. Saya masuk ke konsep garis di bidang. Paham betul, pakai konsep yang kemarin saya jelasin, paham betul. Besok saya akan pakai konsep aljabar linear. Besok saya banyak pakai peragaan ya. Sebenarnya saya enakan luring ya. Konsep itu ya, apa saya putar aja dulu lingkaran dulu ya. Saya putar lingkaran, nanti ketemu luring pas satu garis dan bidang. Karena saya harus memperagakan supaya kamu apa namanya paham. Karena di sana logikanya banyak logika berpikirnya. Kalau logikanya masuk, kamu bisa jalan. Bisa ngerjain soal yang macam-macam. Besok saya balik aja, besok ke lingkaran dulu, garis.
di R3 di bidang sama persamaan bidang saya balik diputar setelah Lebaran biar gampang ya. Oke, kalau gitu saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjain ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.